Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali dapat bertemu masih bersama buku Mencetak Generasi Robbani, yang mana kita sudah sampai pada bab terakhir, yaitu lampiran beberapa hal-hal yang mungkin perlu diketahui dan dimiliki oleh para pendidik ya, sebagai bahan bagi mereka. Kita sampai pada penuturan kisah-kisah yang bisa mungkin dijadikan sebagai bahan untuk kita sampaikan kepada anak-anak didik kita, anak-anak kita di rumah ataupun anak-anak didik kita di sekolah, murid-murid kita. Kita masih melanjutkan kisah perjalanan Salman Al-Farisi, ya, yang banyak sekali faedah yang kita dapat petik dari situ. Terakhir kita sampai pada kita katakan ke pertemuan ya Salman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana Salman memuji kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau pertama bertemu Nabi, sebelumnya belum pernah bertemu, dan beliau membawa bekal itu ilmu ya dari sahabatnya terdahulu tentang ciri-ciri Nabi yang terakhir ini. Dan ya tentunya di sini Salman ingin membuktikan kebenaran itu, ya. Dan ada tiga ya hal yang disampaikan oleh sahabatnya sebelumnya. Ini merupakan satu ilmu yang dimiliki oleh Salman sebagai bekal untuk mencari dan mengejar hidayah. Yang pertama adalah bahwa Nabi itu tidak memakan sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi itu menerima hadiah. Yang ketiga, ada tanda nubuat di antara dua belikatnya, itu dua tulang punggungnya. Itu tiga hal yang disampaikan oleh sahabatnya sebelumnya. Orang saleh yang dia temui ya di Amuriyah. Ya. Nah, yang mana ia berkata bahwa aku tidak menemukan orang lain yang berada di atas agamaku hari ini. Ya. Tapi sebentar lagi akan muncul ya seorang nabi dari negeri yang disebutkan negeri hijrahnya Nabi itu adalah negeri yang ada tanda dua harrah, tanah batu hitam, tanah berbatuan hitam, dan ciri-cirinya ditumbuhi banyak pohon kurma. Ya. Nah, yaitu tanah Arab. Disitulah munculnya Nabi terakhir itu. Maka Salman pun menuju negeri tersebut, ya. Berliku-liku perjalanan Salman menuju negeri Arab ini, ia sempat ditipu oleh kafilah dagang yang ternyata menjualnya kepada seorang Yahudi. Orang Yahudi ini kemudian menjualnya lagi kepada ya kerabatnya, dan akhirnya terdamparlah Salman di kota Yastrib atau Madinah ya, sebelum berubah menjadi Madinah. Ya, kota itu bernama Yastrib. Nah, maka Salman pun tiba di negeri itu. Tapi ada ujian yang harus dia lewati karena dia di negeri itu sebagai seorang budak. Ini luar biasa perjuangan Salman ya untuk mengejar hidayah tersebut. Ya. Nah, tapi beliau membawa bekal ilmu. Dan beliau berjalan di atas kaidah ilmu itu, yaitu ilmu yang dia dapatkan dari sahabatnya. Ketika ia bertemu Nabi, ia belum tahu ini apa benar Nabi atau tidak.
ia perlu mengujinya. Dan Nabi apabila diuji, Nabi tidak marah. Ya, ada Yahudi bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh seorang Nabi. Nabi menjawabnya. Ya, Nabi melayani orang-orang yang mungkin perlu ya kejelasan tentang nubuat beliau. Nah, demikian. Ya, maka Salman pun menguji ya dengan ilmu yang dia miliki. Jadi ini merupakan faedah bahwa seorang itu hendaknya berjalan di atas kaidah ilmu, bukan perasaan. Ya, bukan perasaan. Ya, bukan ya kita katakan kata hati begitu. Ya, kalau Salman mengikuti perasaan mungkin ya bisa benar bisa tidak. Ya. Nah, ketika sudah berhadapan dengan nabi yang dikhabarkan akan muncul di akhir zaman sebagai nabi terakhir, Salman memiliki bekal ilmu, yaitu 3 hal tadi yang disampaikan oleh sahabatnya tentang Rasul ini, tentang Nabi ini. Ya, bahwa Nabi ini tidak menerima sedekah. Nabi ini menerima hadiah. Dan ada tanda nubuah di antara tulang belikatnya. Di antara tulang punggungnya. Maka Salman pun menguji. Ia menyodorkan beberapa kurma ya kepada Rasulullah. Ya, sebagai sedekah. Tapi Nabi tidak menjamahnya, tidak memakannya. Ya, Salman melihat itu. Dan dia pun berkata ini salah satu cirinya ini. Ya, kemudian ya beberapa hari kemudian ya Rasulullah pindah ke Madinah. Ya. Kemudian Salman memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ia berkata kepada Nabi, "Aku melihat Anda tidak mau menerima hadiah sedekah. Ini hadiah dariku. Aku memberikannya sebagai bentuk penghormatan." Maka Nabi pun memakannya dan menerima hadiah itu dan memanggil sahabatnya untuk makan bersama. Maka Salman pun bergumam dalam hatinya, sekarang sudah 2 ciri yang terbukti. Nah, tinggal yang ketiga itu ya. Ya, ketika beberapa waktu kemudian aku datang menemui Rasulullah lagi. Saat itu beliau berada di pemakaman Baqi' Gharqad di Madinah. Ya, beliau baru saja mengiringi jenazah salah seorang sahabat yang meninggal, yang wafat. Beliau memakai mantel 2 lapis. Beliau duduk bersama para sahabat. Salman mengucapkan salam kepada Nabi, kemudian memutar ke arah belakang Nabi untuk melihat punggung beliau. Apakah benar ada tanda kenabian seperti yang diceritakan oleh sahabatku? Karena ini bekal ilmu yang dia ketahui ya dari sahabatnya sebelumnya. Nabi mengerti dan mengetahui ini apa yang diinginkan dikehendaki oleh Salman, yaitu Salman ingin melihat tanda kenabian. Maka Nabi pun menurunkan selendangnya hingga aku melihat tanda kenabian tersebut. Dan aku mengenalinya dan aku mendekat ke arahnya dan mencium tanda itu. Nah, demikian. Maka yakinlah Salman bahwa inilah dia orang yang diceritakan oleh sahabatnya sebelumnya. Inilah Nabi yang akan turun di akhir zaman, yang akan muncul di akhir zaman. Ya, nah demikian. Dan kemudian Salman pun menceritakan perjalanan hidupnya persis seperti yang ia ceritakan kepada Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini. Ya, nah demikian. Sampai di situ kita ya berhenti pada kisah Salman ini pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan di sini ya. Bagaimana Salman setelah ia memeluk Islam? Bagaimana Salman setelah mendapatkan hidayah Islam bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Maka Salman sibuk dengan pekerjaannya sebagai budak. Ia tetap sebagai budak. Ya, setelah ia masuk Islam, ya statusnya masih sebagai budak. Ya, ketika ia masuk Islam, ia berstatus sebagai seorang budak. Sehingga karena statusnya sebagai budak ini, Salman tidak bisa ikut bersama Rasulullah pada peperangan Badar dan Uhud. Sementara Salman ingin sekali ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu salah satu keinginannya. Tapi terhalang itu karena ia masih berstatus sebagai budak. Ya, maka muncullah motivasi pada dirinya untuk melepaskan status budak ini. Tapi tidak mudah. Tentunya harus menebus dengan beberapa sejumlah harta yang banyak untuk bisa menebus dirinya ya dari majikannya.
hingga ia terlepas dari status budak. Maka Salman bercerita, Rasulullah SAW berkata kepadaku, tebuslah kemerdekaanmu dengan jaminan, wahai Salman, yaitu dengan mukatabah. Ya. Maka aku pun memberikan jaminan kemerdekaanku kepada majikanku dengan tebusan 300 pohon korma yang akan aku tanamkan untuknya di lubang penyemayannya, ditambah dengan 40 uqiyah. 40 uqiyah emas. Harga yang bagi seorang budak untuk menebus harga seperti itu adalah suatu yang sangat besar, ya. 300 pohon kurma. Ya, 300 pohon kurma yang sudah berbuah. Ya. Lalu beliau berkata kepada para sahabat, bantulah saudara kalian ini. Maka mereka pun membantu menyediakan pohon kurma. Ada yang memberi 30 tunas bibit kurma, ada yang memberi 20, ada yang memberi 15, ada yang memberi 10. Setiap mereka memberi bibit kurma sebanyak yang dimiliki. Hingga terkumpullah 300 bibit pohon kurma. Ya, demikianlah ya kita katakan ya kaum muslimin satu sama lainnya yasuddu ba'duhum ba'da, saling menguatkan satu sama lainnya, saling bantu membantu, ta'awun al-birri wa taqwa. Ya, Allah akan membantu kita selama kita membantu saudara kita. Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Dan Nabi membuka kesempatan kepada para sahabat-sahabat lainnya untuk membantu Salman Al-Farisi menebus dirinya. Maka mereka pun membawa bibit kurma. Ya, membawa bibit kurma. Ya tentunya ini belum bisa digunakan untuk menebus karena masih bibit. Ya, ada yang memberi 10, 20, 15, ya, 20 bibit kurma hingga terkumpullah 300 bibit pohon kurma. Ya, nah selanjutnya Rasulullah SAW berkata kepadaku, kata Salman, hai Salman, pergi dan galilah lubang untuk menanamnya. Setelah selesai beritahukanlah kepadaku supaya aku dapat menanamnya dengan kedua tanganku ini. Ya, maka coba lihat. Ya, seorang ya tentunya harus bekerja keras ya untuk ya kita katakan mendapatkan ya nafkah ataupun rezeki. Ya, untuk menebus dirinya Salman bekerja keras. Ya, Nabi juga tidaklah langsung memberikan apa yang dibutuhkan oleh Salman. Ya, memberikan langsung 300 pohon kurma dan 40 uqiyah emas, enggak. Akan tetapi Nabi SAW mengarahkan Salman juga untuk berusaha bekerja keras untuk itu. Ya, karena niatnya baik ya untuk menebus diri dari perbudakan agar bisa berjihad bersama Rasulullah SAW. Satu niat yang baik, namun tidak bisa dengan berpangku tangan, harus bekerja keras, peras keringat, banting tulang. Ya, maka Rasulullah berkata kepada Salman, galilah lubang. Yang 300 lubang yang harus digali oleh Salman. Karena 300 pohon kurma yang harus ditanam. Hanya saja Nabi berkata kepadanya, kalau selesai menggali lubangnya, panggil aku. Aku akan menanamnya dengan tanganku ini. Ya. Nah, ini keberkahan dari Nabi SAW. Yang menanam kurma itu adalah Nabi SAW. Maka aku bersegera menggali lubang untuk menanam semuanya. Dibantu beberapa orang, ya tentunya. Ya. Nah, 300 lubang ya digali oleh Salman untuk menanam pohon itu. Ya, nah demikian. Setelah selesai aku menemui dan memberitahukan kepada beliau. Beliau pun keluar bersamaku mendatangi lahan tempat menanam pohon kurma itu. Lalu kami bawakan bibit-bibit kurma tadi. Lalu Rasulullah SAW memasukkan bibit tersebut ke lubang masing-masing dengan tangan beliau sendiri. Ya. Nah, ya ini keberkahan Rasul dari Nabi SAW, ya. Ya, kurma itu ditanam dengan tangan beliau yang mulia. Ya, demi Allah yang jiwa Salman berada di tangannya, tidak satupun bibit pohon kurma itu mati di kemudian hari. Artinya nggak ada yang mati, nggak ada yang gagal. Dengan begitu aku bisa menebus jaminanku berupa pohon kurma. Ya, nah tinggallah utangku berupa emas 40 uqiyah tadi. Ini perjuangan Salman untuk bisa menebus dirinya dari perbudakan setelah ia masuk Islam. Kenapa ia ingin menebus dirinya? Karena ia ingin berperang bersama Nabi SAW.
itu salah satu impian Salman. Karena ada 2 perang yang tidak bisa beliau ikuti. Ya, sementara beliau menyaksikan Nabi keluar bersama pasukan, yaitu perang Badar dan perang Uhud. Dengan status Salman sebagai budak. Maka beliau bersungguh-sungguh untuk menebus dirinya dari perbudakan itu. Ya. Nah, dan itu tentunya dengan kerja keras, tidak dengan malas-malasan, ya. Maka kalau kita ingin meraih sesuatu, ya kita juga harus kerja keras. Kalau kita ingin mencari rezeki yang halal, maka kita harus kerja keras. Ya, tidak bisa berpangku tangan, tidak hanya dengan bermodal doa. Ya, doa itu penting, tapi harus disertai dengan ikhtiar. Harus disertai dengan kerja keras, dengan usaha keras, ya. Nah, demikian, ya, sehingga ya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita sesuai dengan kerja yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan. Ya, bukan hanya dengan berpangku tangan. Ya, nah istilahnya apa? Nabi tidak memberi ikan tapi memberi kail. Ya, untuk menangkap ikan. Ya, memberikan jala untuk menjaring ikan, bukan memberi ikannya. Demikian Salman bekerja keras untuk bisa menebus dirinya. Nah, tinggal satu lagi, ya, syarat yang harus dia penuhi, yaitu memberikan 40 uqiyah emas. Ya. Nah, dan itu tidak langsung terwujud. Ya, setelah itu Rasulullah menerima, ya, beberapa waktu kemudian, ya, Rasulullah menerima sebongkah emas sebesar telur ayam dari harta rampasan perang. Ya, dari harta rampasan perang. Maka beliau berkata, apa yang sedang dilakukan orang Persia si budak Mukatab itu, yaitu Salman. Ya, Nabi mencari Salman. Nabi teringat Salman, ya, membutuhkan sesuatu untuk menebus dirinya dari perbudakan. Maka Nabi mencari Salman. Ya, di mana Salman Al-Farisi, orang Persia, budak Mukatab yang ingin menebus dirinya itu. Maka aku pun dipanggil untuk menemui beliau. Sesampainya di hadapan Rasulullah, Rasulullah berkata kepadanya, ambillah emas ini dan bayarlah hutangmu, hai Salman. Ini juga satu faedah, ya. Ada orang berhutang itu posisinya dia itu mu'sir. Artinya mu'sir di sini sulit. Perlu dibantu untuk melunasi hutang. Karena dia dalam kesulitan. Orang yang berhutang ada 2 macam. Ada yang musir, ada yang mu'sir. Ya, yang musir, ya, tentunya dia punya jaminan untuk melunasi hutangnya. Hartanya mungkin banyak. Ya. Nah, karena memang orang berhutang itu kan, kalau orang kaya itu untuk memperbanyak kekayaannya. Dia berhutang untuk menambah kekayaannya. Adapun orang fakir yang berhutang itu untuk menutupi kebutuhannya. Ya, untuk menutupi kebutuhannya. Nah, di sini Salman ingin menebus dirinya, ya, dan dia menjanjikan 300 pohon kurma dan memberi jaminan itu, ya. 300 pohon kurma dan 40 uqiyah emas. 300 pohon kurma sudah kelar dibayar oleh Salman. Ya. 300 pohon kurma. Ya, tinggal 40 uqiyah emas ini. Nah, ketika Nabi menerima harta rampasan perang itu sebongkah emas sebesar telur ayam, Nabi memberikannya kepada Salman, membantu Salman untuk melunasi hutangnya. Ya. Maka aku berkata, seberapakah emas ini hingga dapat melunasi hutangku, wahai Rasulullah? Ya. Salman belum yakin ini cukup untuk melunasi hutangnya. Akan tapi Nabi berkata, ambillah emas ini. Sungguh Allah akan melunasi hutangmu dengannya. Maka aku mengambilnya dan menimbangnya untuk mereka. Dan demi Allah yang jiwa Salman berada di tangannya. Ternyata nilainya persis 40 uqiyah emas. Ya. Luar biasa. Dan akhirnya aku langsung melunasi hak mereka dengan emas itu. Dan dengan itu pula aku menjadi orang merdeka. Ya, dengan itu aku sudah merdeka. Lepas dari status budak. Ya, perjuangan Salman setelah masuk Islam untuk, ya, melepaskan diri dari perbudakan. Ya, dengan jerih payah dan kesabaran. Dan usaha. Nah, kita yang ini terhitung hutang, ya. Budak Mukatab itu kan intinya dia berhutang kepada majikannya itu dengan jaminan harta tertentu.
yang itu terhitung sebagai hutang baginya kepada majikannya itu. Ya. Nah, sebagian orang, ini pelajaran yang bisa kita petik dari Salman di sini ya, bahwa beliau fokus untuk melunasi hutang itu. Kadang-kadang ada orang yang bekerja keras untuk melunasi hutang. Ya, dia punya hutang, ya sejumlah uang tertentu atau harta tertentu misalnya. Ya, maka dia bekerja keras untuk melunasi hutangnya itu. Dia kumpulkan hartanya. Tapi masalahnya adalah setelah hartanya terkumpul, ya dia tidak gunakan itu untuk melunasi hutangnya. Ya, sudah cukup itu untuk melunasi hutang. Dia tidak segera melunasi hutangnya itu. Tapi dia gunakan dulu untuk yang lain. Diputar-putar. Ya, sehingga mungkin akhirnya, ya namanya uang diputar-putar kadang-kadang macet begitu ya. Ya, apa yang sudah dikumpulkannya itu habis lagi. Nah sekarang posisinya dia tidak punya apa-apa lagi untuk melunasi hutangnya. Padahal dia sudah sampai pada titik di mana dia bisa melunasi hutangnya. Ini termasuk matalul ghani ya, menunda-nunda hutang orang yang mampu gitu. Yang Nabi mengatakan zulmun. Ya maka ini kembali kepada niat masing-masing orang sebenarnya. Seberapa serius dia, sungguh-sungguh dia untuk melunasi hutangnya. Karena banyak juga orang-orang yang Allah lapangkan rezekinya untuk melunasi hutang, tapi ternyata tidak dia gunakan untuk melunasi hutang, tapi digunakan untuk yang lain. Misalnya ya untuk bisnis dulu diputar-putar dulu, nanti kalau sudah lebih ada sisanya baru digunakan untuk melunasi hutang. Nah ini salah. Kita ambil pelajaran dari Salman di sini ya. Ketika ia sudah memiliki harta yang cukup untuk melunasinya, dia segera lunasi. Ya, Salman tidak menahan harta itu, wah ini dijual saja. Nah mungkin ini bisa diputar dalam waktu 1 tahun, mungkin bisa 2 kali lipat. Nah, separuh untuk untuk melunasi hutang, separuhnya lagi untuk melanjutkan usaha. Dan kadang-kadang ya, setan menghambat kita, menghalangi kita untuk melunasi hutang pada titik di mana kita mampu melunasinya. Kita tidak segera untuk melunasi hutang itu. Kita termakan taswifnya setan. Nanti dalam bayar hutang itu taswif setan itu mujarab itu. Nanti, padahal sudah ada. Allah sudah lapangkan rezeki kita untuk melunasi hutang. Ya, tapi kita mengabaikannya. Kita ya lupa kepada mungkin niat awal kita mengumpulkan harta itu untuk bayar hutang. Ya, kita lupa itu komitmen kita. Ketika harta itu sudah di depan mata, lain lagi rencana. Ya. Nah, demikian. Maka niat baik itu jangan ditunda-tunda. Ya, termasuk niat baik adalah melunasi hutang. Kalau kita punya hutang, segeralah lunasi. Jangan ditunda-tunda. Ya, nanti dan nanti. Ya, boleh jadi nanti harta itu tidak lagi di tangan kita. Boleh juga nanti kita tidak ada lagi di dunia. Ya, jangan harap ahli waris mau melunasi hutang. Jangan berharap sama orang. Ya, boleh jadi mereka lunasi, boleh jadi juga enggak. Ya, maka dari itu kita yang memastikan bahwa kita keluar dari dunia ini tanpa hutang. Karena hutang itu menjadi masalah besar di akhirat nanti, bukan masalah kecil. Ya, saking besarnya masalah hutang ini, seorang yang mati syahid tertahan gara-gara hutang. Itu mati syahid. Bagaimana dengan mati-mati yang lainnya yang ya tentunya tidak seutama, tidak setinggi derajat orang yang mati syahid. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pelajaran yang bisa kita petik di sini. Ketika Salman mendapatkan kesempatan untuk melunasi hutangnya, ia segera lunasi. Dia tidak tunda-tunda, dia tidak tunggu-tunggu. Dia langsung lunasi hutangnya itu dan akhirnya dia menjadi orang yang merdeka. Ya. Nah, jadi salah satu faedah adalah jangan suka menunda-nunda pembayaran hutang. Apalagi jika Allah kasih jalan bagi kita untuk melunasinya. Ya. Nah, karena kesempatan kedua mungkin tidak muncul lagi. Kita tunda pembayaran hutang, ternyata apa? Di kemudian hari Allah sempitkan rezeki kita lagi. Sehingga kita tidak mampu membayar hutang ini. Sementara sebelumnya ada kesempatan untuk itu. Ya, maka kita disebut zalim. Matalul ghani zulmun, kezaliman. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, kemudian aku pun kata Salman bisa ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Khandaq.
Dan sejak saat itu aku selalu ikut dalam peperangan bersama Nabi. Tidak pernah absen sekalipun. Karena itulah yang diinginkan, dikehendaki, diimpikan, dicita-citakan oleh Salman Al-Farisi. Ya, nah demikian. Luar biasa ini ya. Ya, kesungguhan Salman ya di dalam mengejar hidayah. Dan bagaimana Salman ya, kita katakan baik Islamnya setelah ia masuk Islam, menjadi orang yang baik Islamnya. Ya, nah demikian. Dan ya gunakan kesempatan sisa waktu yang ada bersama Nabi itu untuk ikut berperang bersama Nabi, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah para sahabat yang mulia, ya, memang luar biasa kehidupan mereka. Ya, pantas kalau Allah Subhanahu wa taala memilih mereka sebagai orang-orang pilihan untuk menyertai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena mereka adalah orang-orang pilihan juga. Sebagaimana Nabi adalah orang yang dipilih untuk mengemban risalah. Dan sahabat-sahabat Nabi adalah orang yang dipilih untuk menyertai Nabi di dalam menyebarkan risalah. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian kisah Salman yang sangat banyak faedah yang bisa kita petik di dalamnya. Tadi kita sebutkan bagaimana Salman tetap menjalankan kaidah ilmu, tidak memakai perasaan, wah menduga-duga ini benar Nabi ini. Ya, kayaknya tampilannya meyakinkan ini. Wah, ini tidak. Bukan Salman tidak menilai Nabi dengan perasaan, tidak. Ya. Bukan dengan menerawang, wah ini memang pantas jadi Nabi ini. Perawakannya apanya memang ya, sebagian orang mungkin tidak menjalankan kaidah ilmu ya. Menilai dengan perasaan atau dengan tampilan luar, tapi Salman tidak. Ia memastikan ini benar-benar Nabi dari kaidah ilmu yang dia miliki dari sahabatnya terdahulu. Dan itu benar-benar dilaksanakan oleh Salman. Kaidah ilmu. Beliau berjalan di atas kaidah ilmu. Sampai ketika beliau sudah berhadapan di depan Nabi, ya beliau tetap juga memastikan itu dengan kaidah ilmu, bukan dengan perasaan. Itu satu faedah penting yang perlu kita petik di sini. Yaitu apa? Berjalanlah di atas kaidah ilmu, bukan dengan perasaan, logika yang kadang-kadang itu keliru dan mengelirukan. Karena pandangan mata ini kadang-kadang suka kesirep ya. Setan mengganggu pandangan mata kita. Setan mengganggu logika kita. Tapi ilmu itu akan membimbing kita kepada kebenaran. Dan itu yang terjadi pada Salman. Ya. Dan ketika masuk Islam, ya tidak ada yang diharapkan oleh Salman ketika sudah masuk Islam selain menunjukkan kesungguhan Islamnya di hadapan Nabi. Yaitu apa? Beliau ingin sekali berperang bersama Nabi. Berjihad bersama Nabi. Itu impian Salman Al-Farisi. Ya kita tahu perang Khandaq, peran Salman luar biasa. Ya. Pada perang Khandaq disebut Khandaq karena parit yang digali yang membuat kita katakan pasukan Ahzab itu kebingungan ya melihat parit yang terbentang mengitari kota Madinah. Dari siapa ini? Taktik perang seperti ini, strategi perang seperti ini dari Salman Al-Farisi. Ya, nah karya beliau, jasa beliau ditoreh dalam sejarah Nabi yang nggak akan lepas dari yang namanya perang Khandaq. Dan perang Khandaq itu identik dengan Salman Al-Farisi. Ya, dan itulah perang pertama yang diikuti oleh Salman setelah bebas dari perbudakan. Ya, dan coba lihat bagaimana ya kesungguhan Salman untuk membebaskan dirinya dari perbudakan setelah masuk Islam. Ya, setelah masuk Islam. Ya, semata-mata ingin berperang bersama Nabi, ya. Menunjukkan ya sampai kepada puncak amalan di dalam Islam. Nabi mengatakan puncak amalan di dalam Islam adalah al-jihadu fisabilillah. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Puncak amalan dalam Islam itu adalah jihad. Nah, demikian. Dan itu yang diimpikan oleh Salman dan Allah membantunya. Ya, Salman akhirnya bisa bebas dari perbudakan dan ikut berperang bersama Nabi. Peperangan pertama yang diikuti oleh Salman adalah perang Khandaq dan beliau langsung memberikan kontribusi yang besar bagi Islam dan kaum muslimin. Kemenangan pasukan Islam di peperangan Khandaq tidak lepas dari peran Salman yang luar biasa. Dan setelah itu Salman selalu ikut berperang bersama Nabi SAW. Tidak pernah absen sekalipun. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian ya salah satu kisah panjang sekali sampai beberapa episode kita sampaikan kepada para
pemerhati roja sekalian, karena banyak sekali faedah-faedah yang terkandung di dalam kisah Salman ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, alhamdulillah, baik, syukur atas materi yang telah disampaikan. Telah kita simak bersama materi lanjutan dari pertemuan yang lalu, masih dari perjalanan kisah Salman Al-Farisi dalam menjemput hidayah. Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi faidah bagi kita semua dari kisah yang telah disampaikan. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silahkan Anda bisa mengirimkannya di nomor layanan pesan WhatsApp. Baik, yang pertama Ustaz kami ajukan lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kami memiliki anak seusia kelas 3 SMP di pondok. Kami bekali dengan uang saku setiap bulannya yang jumlahnya tidak terlalu cukup besar, karena memang kami tidak memiliki cukup banyak harta. Tapi anak kami sangat mudah meminjamkan uangnya ke teman-temannya yang suka meminjam. Padahal kami tahu bahwa teman-temannya di pondoknya pun telah mendapatkan uang saku dari masing-masing orang tuanya. Dan kami juga bekali tersebut untuk selama 1 bulan. Yang menjadi jengkelnya juga, teman-temannya tersebut banyak yang tidak membayar. Mohon nasihatnya bagaimana cara memberitahukan kepada anak kami agar dia bisa menjaga uang saku yang kami berikan kepada dia untuk selama 1 bulan tersebut. Iya, ini masalah di pondok juga ya, di pondok ini ya. Iya. Ya, anak itu diserai harta secara utuh, ya, sempurna, total, ketika dia sudah masuk usia rusyad. Di sini usia SMP ya. SMP. Usia tadi? SMP, kelas 3. Kelas 3. Ya, tentunya belum sampai usia rusyad. Artinya sudah bisa diberikan harta kepadanya untuk dia kelola sendiri harta itu. Ini masalah di pondok juga. Banyak masalah-masalah seperti ini di pondok. Ketika anak yang memang belum cakap untuk mengelola harta diberikan harta. Ya, diberikan harta kepadanya. Dia nggak mengerti bagaimana menggunakan harta itu. Ya. Nah, akhirnya terjadilah ya seperti itu, modus-modus seperti itu kan begitu ya. Atau ada juga yang sudah dikasih uang bulanan namanya ya, untuk 1 bulan habis dalam sepekan kan gitu ya. Ya, anak-anak belum bisa memegang uang karena dia belum sampai kepada usia rusyad. Anak yatim sendiri tidak boleh diberikan harta kepadanya hingga dia sampai kepada usia rusyad. Ya, usia dewasa, matang, di mana dia bisa mengelola hartanya sendiri. Ya. Nah, ini masalah. Maka dari itu sebaiknya ya uang itu tidak diberikan kepada si anak. Sebagian pondok menerapkan sistem seperti itu, yaitu apa? Anak tidak dibiarkan pegang uang. Ya, tapi uang dipegang oleh oleh pihak sekolah. Oleh pihak sekolah. Biasanya di bagian kesantrian atau bagian musrif ya, yang memegang dan mengeluarkan sesuai dengan kebutuhannya. Karena kadang-kadang anak seperti itu salah satu masalah lainnya yang sering sekali juga adalah anak itu tidak bisa menggunakan harta itu dengan bijak, dengan baik. Ya, baru sepekan sudah habis, sudah nodong lagi sama orang tuanya. Ya, tentunya ya kesalahan tidak mutlak pada anak itu ya. Ya, dia dipinjam sama teman-temannya, mungkin dia punya rasa empati ya sama teman-temannya, atau memang dia suka memberi kan begitu ya. Itu memang salah satu sifat yang perlu dipupuk juga pada anak. Dia suka membantu, suka memberi, itu bagus. Cuma masalahnya di sini bukan itu. Masalahnya dia belum cakap untuk memegang harta. Itu masalahnya. Ya, nah ini kesalahan orang yang memberi harta, bukan kesalahan anak ini. Wah, kamu jangan terlalu dermawan. Nah, ini nggak bisa juga kita ngomong seperti itu. Sementara itu harus dipupuk dari kecil, sifat dermawan, suka membantu kan begitu ya. Nah, cuma ini anak belum rusyad. Ya, ini masalahnya. Dia belum rusyad. Dia belum cakap untuk memegang harta sendiri. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, maka dari itu ya biasanya kalau di pondok ya, anak itu tidak memegang uang. Uang dipegang oleh musrif. Ya, nah kalau anak perlu apa-apa dia minta sama musrif. Ya, musrif dia bertanya untuk apa kan gitu ya.
Untuk dipinjamkan sama teman, nah ini mungkin bisa diluruskan. Teman yang suka minjam dan nggak menggabung itu nggak baik ya. Iya. Itu bisa ditindak juga atau bisa diluruskan, kan begitu ya. Bisa ditindaklanjuti kasus-kasus seperti itu. Sehingga ada murid-murid yang modus operandinya seperti itu bisa dicegah. Bisa dibimbing dan dibina bahwasanya meminjam itu ada konsekuensi, kan begitu ya. Nah itu kan pendidikan yang salah. Nggak tahu dari mana itu ya. Sebagian murid yang suka minjam dan nggak mengembalikan. Ini kan buruk dan harus diluruskan. Kan begitu ya. Sementara satu pihak si anak ini punya sifat dermawan, suka membantu. Tapi dia tidak cakap mengelola harta. Maka semua masalah ini harus diselesaikan dengan baik, ya, dengan tepat, begitu ya. Wallahu alam bisawab. Nah demikian. Nah. Sehingga ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya akhirnya nanti saling tuntut menuntut, tuding menuding kan gitu, salah menyalahkan karena hal ini. Ya, wallah. Iya, nah baik. Terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan dari Ibu Miftah yang berada di Depok. Ustaz, bagaimana cara mendidik anak laki-laki agar jadi tahan banting saat dicela? Karena anak saya jika dicela temannya dia langsung marah yang sangat dan selalu ingin mengambil benda dan melemparkan kepada temannya tersebut, padahal temannya tersebut hanya bercanda. Iya. Ya, apa namanya, kita katakan sifat temperamental, emosional itu mungkin perlu ditelusuri asalnya dari mana. Ya, boleh jadi itu adalah sifat yang dia dapatkan dari rumah. Ya, mungkin bukan hanya dari orang tuanya, tapi juga dari orang-orang yang ada di rumah, misalnya kakek neneknya. Ya, atau keluarga besar. Ya, kadang-kadang ya kita tumbuh di keluarga besar yang tidak semuanya terdidik dengan adab dan sifat yang baik ya. Nah, dia lihat pamannya yang temperamental, dia terinspirasi dari situ. Ya, sepertinya ini sifat yang jagoan dan ya, atau ini jangan-jangan ditanamkan oleh kedua orang tuanya. Ya, jangan mengalah, lawan. Kan kadang-kadang ada orang tua yang seperti itu ya. Ya, nggak memberikan solusi, tapi justru ya apa namanya kita katakan ya mengarahkan anak kepada hal yang lebih buruk lagi begitu ya. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Maka coba telusuri ini dari mana sifat temperamental, emosional itu, suka marah itu muncul. Ya. Nah, mungkin dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, nggak mungkin anak itu tiba-tiba punya sifat seperti itu. Ya, kalaulah itu adalah salah satu sifat yang dia bawa lahir. Ini kita katakan PR ya, tugas orang tua untuk ya bisa menterapi anak ini supaya tidak emosional begitu, tidak menjadi anak yang temperamental, suka marah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ketika sudah sampai di sekolah, yang menentukan anak ini adalah pendidikan di rumah. Ya, maka pendidikan rumah itu dasar, basic sebenarnya. Pendidikan di sekolah itu lanjutan, walaupun namanya sekolah dasar. Tapi sebenarnya itu adalah lanjutan dari apa? Pendidikan basic, pendidikan dasar yang didapat oleh anak di rumah. Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, alhamdulillah, baik, sekarang atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya yang ketiga kami ajukan kembali. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana memberikan kesabaran atau langkah-langkah memberikan kesabaran untuk anak remaja supaya dia betah duduk di majelis ilmu, karena mereka duduknya pun sering tidak fokus dalam menyimak isi kajian. Terlihat ketika di rumah ditanya pembahasannya, maka dijawabnya tidak sesuai dengan materi kajian. Mohon nasihatnya. Ya, menghadapi remaja hari ini tidak mudah. Ya, ini bukan perkara yang simpel, perlu kesabaran yang ekstra dari para orang tua. Bagaimana bisa membangun komunikasi yang baik, berinteraksi yang positif dengan para remaja. Kita ada menulis buku yang terbaru, judulnya Ada Apa Dengan Remaja, membangun interaksi positif ya dengan remaja, karena masalah mereka hari ini sangat kompleks ya. Kita harus lihat dari semua sisi, tidak bisa hanya melihat dari satu sisi. Mereka hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita remaja dulu, ya. Tantangan mereka sangat berat.
maka kita sebenarnya melihat remaja hari ini harus melihatnya dengan pandangan kasihan, mengasihani mereka. Kenapa? Karena mereka mendapatkan ujian yang tidak kita dapatkan dulu waktu kita remaja. Waktu kita remaja dulu kita belum diuji dengan namanya media sosial, handphone, dan seabrek teknologi-teknologi yang memanjakan manusia hari ini untuk dua sisi yang berbeda, positif atau negatif. Itu yang terjadi hari ini. Maka bantulah mereka untuk bisa mengatasi itu. Seandainya waktu kita diakhirkan remajanya sekarang, seandainya ya, supaya kita bisa bisa memahami dengan lebih baik lagi. Seandainya masa remaja kita diakhirkan sekarang, apa jaminan kita enggak kecanduan handphone? Mungkin lebih gila lagi. Mungkin ya. Terjadi. Itu tantangan mereka yang harus kita pahami, ya. Ya, sehingga kita tidak main patah-patah istilahnya, main patah tebu gitu ya. Nah, harus ada pendekatan. Ya. Nggak bisa kita katakan saya remaja dulu begini, kamu kok kayak gini ya, nggak bisa. Ya kenapa? Karena tantangannya berbeda. Ini kadang-kadang orang tua membandingkan dia waktu remaja dengan anak ini remaja begitu. Zamannya sudah berbeda, zaman nggak sama. Nah ini kadang-kadang kekeliruan berpikir yang sering terjadi pada banyak orang, yaitu menyamakan zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman Nabi dengan zaman sekarang berbeda. Dan Nabi juga menjelaskan ada perbedaan zaman antara satu zaman dengan zaman lainnya. Misalnya apa? Akan datang, kata Nabi, masa, zaman, orang nggak peduli lagi dengan cara apa mencari harta. Itu nanti, nggak kebayang pada zaman Nabi nggak ada. Orang yang punya prinsip seperti itu. Misalnya punya prinsip cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Apakah prinsip seperti itu, semboyan seperti itu ada di zaman Nabi? Nggak ada, zamannya berbeda. Di zaman sahabat ada nggak seperti itu? Nggak ada, karena zamannya berbeda. Sekarang, ya rata-rata orang seperti itu. Ya, mencari harta gelap mata. Dengan cara apa saja. Karena sekarang ini orang keluar rumah mencari harta itu supaya jadi orang kaya. Bukan mencari rezeki yang halal, bukan. Nah ini tantangan yang ada hari ini. Ya, maka itu kita masukkan juga di dalam buku panduan amal ya. Mencari nafkah yang halal itu masuk salah satu amal sehari semalam yang kita masukkan di dalam buku yang bertajuk Amalul Yawm wal Lailah. Ya, kalau kita periksa buku-buku sejenis yang bertemakan sejenis yaitu Amalul Yawm wal Lailah, amal sehari semalam, nggak ada pembahasan itu. Mungkin masalah ini bukan jadi masalah dahulu. Tapi sekarang ini menjadi masalah yang krusial, masalah yang sangat penting, yaitu mencari nafkah yang halal. Masanya berbeda dengan dulu. Nah, demikian juga ketika kita menghadapi remaja hari ini, ya kita harus lihat permasalahan yang ada di sekeliling mereka. Ya, apalagi mereka sekarang ditarget ya dari musuh-musuh Islam. Dari musuh-musuh Islam. Ya, anak-anak muda Islam. Ya. Ada yang ya kita katakan memberikan pengaruh-pengaruh negatif pada akhlak mereka, akidah mereka, ibadah mereka. Ya, coba lihat sekarang ini fitnah LGBT. Siapa yang disasar? Remaja, anak-anak dan remaja. Mereka lah yang menjadi target ya dari kita katakan praktik LGBT ini. Ya, dan mereka yang banyak jadi korban, anak-anak dan remaja, para pemuda. Ya, nah demikian juga. Ya, kita katakan pendangkalan akidah, siapa yang disasar? Anak-anak muda. Para remaja, anak-anak dan remaja. Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah maka ya dengan seabrek masalah yang mereka hadapi hari ini ya kita hendaknya jangan ya justru membuat jarak dengan mereka. Ya. Ketika berhadapan dengan masalah remaja hari ini seperti langit mau runtuh, bumi mau terbelah begitu ya. Ngamuk enggak karuan. Ya, kadang-kadang langsung main fonis, ya, main hukum sana hukum sini, sanksi sana sanksi sini. Sementara kita tidak melakukan pendekatan dan tidak berusaha untuk memahami masalah mereka hari ini. Nah, ini yang kadang-kadang remaja itu kayak frustasi juga ya. Dia tidak dikasih solusi untuk mengatasi masalahnya. Misalnya lah masalah yang paling berat ya dihadapi remaja hari ini adalah masalah kecanduan medsos. Banyak remaja pemuda yang antisosial, yang nggak mengerti bagaimana berinteraksi. Ya.
Nah, ini masalah. Nah, bagaimana mengatasi ini? Ya, tentunya tidak mudah. Ya. Karena bagi kita yang dewasa aja, yang bahkan bukan dewasa lagi, yang sudah mungkin ya banyak makan asam garam kehidupan, ya kita juga mungkin nggak bisa lepas dari fitnah itu. Apalagi anak-anak remaja atau pemuda, ya, yang belum bisa dikatakan banyak makan asam garam kehidupan. Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka coba dekati mereka dan memahami masalah yang mereka hadapi dan ya bisa menyelesaikannya dengan perlahan, sabar. Nggak bisa main patah tebu, ya. Nah, main patah-patah istilahnya. Habis patah buang, nggak bisa seperti itu. Ya, nggak akan selesai masalah remaja dan pemuda dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi tentunya ya perlu ya kedekatan dengan mereka, kebersamaan, jangan dijauhi, apalagi diusir, ya. Ini bahaya. Anak muda diusir, kan begitu ya. Remaja diusir oleh orang tuanya. Banyak kasus-kasus seperti itu. Mungkin karena melihat kesalahan yang mereka lakukan. Ya, kita katakan, ya, ketika kita mendengar kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita, anak-anak remaja kita, anak-anak muda kita, ya, lalu kita seperti heboh, dan apa ya kita katakan ya, terlalu berlebihan. Bahasa sekarang namanya lebay, kan begitu ya. Wah, kayak itu kesalahan tidak terampuni begitu ya. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, dan kita tidak menerima dia melakukan kesalahan seperti itu. Ya. Nah, ini ya kita katakan tidak menyelesaikan masalah seperti itu. Ya. Nah, coba ya, berusaha untuk memahami lagi ya dunia remaja dan anak muda hari ini supaya kita bisa meluruskannya dengan baik, ya, dengan menyelesaikan masalah tanpa membawa masalah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik. Nah, baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz dan nasihatnya. Mudah-mudahan menjadi faedah ya bagi kita semua. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan kembali Ustaz. Ustaz, bagaimana menurut Ustaz mengenai pembulian? Karena kami ingin memasukkan anak kami ke pondok sunnah, tapi ternyata kami dengar di hampir di setiap pondok sunnah itu banyak pembulian, khususnya dari kakak kelas kepada adik kelas. Bahkan sampai-sampai anak-anak yang cerdas pun tidak sedikit yang gagal untuk sampai selesai menempuh pendidikan di pondok karena pembulian ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Bagaimana nasihat antum agar pembulian atau pembulian yang terjadi di pondok-pondok yang kita ketahui ini? Ini satu PR juga ya, masalah di namanya lembaga pendidikan yang berbasis pesantren ya. Yeah. Anak-anak nginap di situ, tinggal bersama di situ, masalahnya sangat kompleks sebenarnya. Penyimpangan perilaku seksual juga banyak terjadi dan itu kita nggak bisa tutup mata ya. Itu salah satu ancaman juga, ya. Kemudian juga masalah pembulian, yaitu itu ada, nggak bisa dinafikan, ya. Nah, itu masalahnya tidak bisa dilihat dari satu sisi aja. Dari banyak sisi yang harus kita lihat di situ, ya. Misalnya, ya kita katakan kecenderungan anak itu suka membuli, kan begitu. Dari mana itu? Ya, biasanya itu karena lepas dari pengawasan orang tua. Peran orang tua nggak ada di situ. Anak ini anak yang dilepas menjadi seperti anak liar begitu ya. Nah, ini artinya apa? Pihak sekolah harus tahu juga bahwa peran orang tua itu nggak bisa disisihkan dari pendidikan. Ya. Nah, nanti akan berujung seperti ini, yaitu anak-anak yang lepas dari kawalan orang tua. Nah, akhirnya dia berbuat semaunya. Ya, malah tidak ada yang memperhatikan. Seberapa besarkah guru di sekolah bisa memperhatikan setiap detil dari anak didiknya? Enggak bisa. Ya, mungkin juga dia hanya sepintas selalu saja memperhatikan anak-anak didiknya. Ya, tidak detil. Ya, tidak seperti orang tua mungkin. Nah, ketika orang tua tidak dilibatkan secara aktif, ya, kita katakan secara aktif ya, akhirnya seperti ini. Anak-anak yang hilang kawalan, tidak terkawal, melakukan apa yang
dia ingin lakukan, dari apa yang dia lihat dan dia dengar, kan begitu ya. Nah, hingga tradisi turun-menurun yaitu bully-membuli antara kakak kelas dan adik kelas ini nggak ada selesainya sepertinya. Nah, maka di sini ya peran orang tua tidak bisa dikesampingkan. Maka ini perlu dirubah misal ya, mindset ya. Ya, bahwa orang tua nggak perlu terlibat di dalam pendidikan di sekolah. Ya, ini yang harus dibongkar sebenarnya. Karena ada juga sekolah yang membatasi akses orang tua ke anak. Iya. Nah, itu salah sebenarnya. Bahkan ada tulisan, kepada orang tua yang datang silakan balik kanan. Iya, kalau perlu orang tua bisa datang tiap hari. Sekolah menyisihkan waktu, ada guru bimbingan, guru BK sekarang atau guru BP, dan orang tua untuk ya melakukan pendekatan kepada anak. Ya, nah demikian. Masalah anak itu banyak. Ya, kadang-kadang masalah yang tidak terlihat oleh mata, tapi itu jadi masalah. Nah, baru terbelalak mata orang tua ketika masalah itu muncul. Ya, nah maka untuk menguak, ya, banyak rahasia pada anak itu perlu kerjasama orang-orang dewasa ini, yaitu guru di sekolah, orang tua di rumah, ya, dan semua perangkat-perangkat pendidikan. Nggak bisa diselesaikan, ya, dikurung di sekolah aja, nggak dikasih akses orang tua. Ya, orang tua juga harus, ya, bukan hanya diberikan akses begitu saja. Orang tua juga harus dibimbing dan dibina di sini. Karena banyak juga orang tua yang harus sekolah sebenarnya. Ya, nah demikian. Nah, ketika dia dikasih kesempatan untuk bertemu dengan anak atau mungkin perlu didampingi oleh guru bimbingan dan penyuluhan, guru BP dulu namanya ya. Nah, supaya juga orang tua ini bisa diarahkan oleh guru BP ini bagaimana masalah anak dan lain sebagainya, bisa berkonsultasi di situ. Karena orang tua juga harus sekolah juga sebenarnya. Maka ya sekolah itu harus ya rutin, ya kita katakan rutin untuk mengadakan acara-acara parenting, seminar-seminar parenting yang sasarannya adalah orang tua. Untuk mengetahui bagaimana orang tua harus terlibat di dalam pendidikan. Maka ya kelas-kelas parenting untuk orang tua di sekolah itu harus ada. Ya, bukan hanya anak yang perlu belajar, orang tua juga perlu belajar. Dan orang tua harus menyisihkan waktu. Kalau nggak ada waktu, nggak usah terima saja. Bagusnya seperti itu. Ya, kalau orang tua nggak mau, ya itu sebagai teguran juga kepada para orang tua. Ya, supaya pendidikan itu bukan hanya duit dan duit. Tidak identik dengan duit. Tidak identik dengan biaya. Nah, ini yang perlu diluruskan dari dunia pendidikan kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang seolah-olah pendidikan hari ini identik dengan duit. Kalau sudah bayar mahal, terima bersih. Ini kan salah. Perlu diluruskan lagi. Ya, dan akibatnya juga bisa fatal sekali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pihak sekolah, oleh orang tua di rumah, supaya tahulah bagaimana bekerja sama di dalam mendidik generasi, ya. Nah, demikian. Dan kita harapkan juga ya sekolah harus banyak-banyak mengadakan, ya kita katakan kelas-kelas parenting untuk orang tua, ya. Ya. Dan serius, bukan hanya sekedar sekedar formalitas begitu ya. Nah, demikian. Kalau bisa berkurikulum juga, ada buku yang dikaji dan dibahas. Ya, nah demikian. Ya, buku-buku parenting tentunya ya. Nah, demikian. Kadang-kadang ya suka nggak nyambung juga. Mengundang orang tua, materinya apa? Materinya jual beli gitu ya. Materinya ini itu ya, materi parenting, karena ini kaitannya kan dunia parenting begitu, dunia pendidikan begitu. Wallahu a'lam bishawab.